again. I believe there's about to be another resurrection. Oh, 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 oh. I see signs and I see wonders. I see birds of living color. That things coming back to life again. I believe there's about to be another resurrection. Oh, oh. Come alive. Wake up, sleeper. He is risen. We are risen with him. Hallelujah. Hari ini saya kasih judul Agen Perubahan. Sebenarnya biar beda aja sih ya, sama aja sebenarnya sama yang judul-judul kemarin gitu. Katalis juga gitu ya. Ini sinonimnya, persamaan katanya. Agen perubahan, artinya mah sama aja. Orang yang bertindak sebagai katalisator atau mempengaruhi perubahan. Kenapa gak cukup kita jadi orang Kristen hidup buat diri kita sendiri aja? Karena kita baca di Matius 16 ayat 24. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salib, dan mengikut aku. Yang pertama saya biruin itu menyangkal diri ya. Menyangkal diri artinya gak mikirin diri sendiri gitu. Minggu lalu Kak Semi ngomong soal, Pastor Andi juga ngomong soal, kita itu hidup bukan untuk kepentingan kita. Bahwa kita ada di dunia ini, DNA kita itu sebenarnya bermitra dengan Allah untuk memberkati sesama. Amin ya. Jadi kita nggak hidup buat diri kita. Dan di ayat ini, Matius 16 ayat 24, ada dua kata, kalau bahasa Indonesia dua kata mengikut ya. Kalau yang satu di baris kedua Anda lihat mengikut, itu bahasa Yunaninya opiso. Itu artinya mengikut, follow gitu ya. Memang mengikuti seperti yang kita ngerti bahasa Indonesia. Tetapi sebetulnya mengikut yang kedua, setelah kita harus menyangkal diri, kita mengikut. Dan mengikut di sini bahasa Yunaninya adalah akoluteo. Sementara akoluteo itu artinya adalah menjadi murid. Jadi it's not just ikut Tuhan, selesai. Dulu saya pikir gitu. Tetapi yang artinya mengikut Tuhan itu adalah menjadi murid. Saudara boleh setuju boleh enggak. Tetapi buat saya, Yesus itu agen perubahan yang paling fenomenal dalam sejarah manusia. Buat saya. Karena waktu dia datang, dia enggak cuma merubah hidup kita superficial. Dia enggak cuma rubah profesi murid-murid dari nelayan jadi penjala manusia. Dia enggak cuma rubah orang jahat ya, Zakheus jadi baik, Saulus jadi Paulus. Gak cuma gitu, tapi yang dia rubah adalah destiny kita semua. Gak cuma hidup di dunia ini, dia rubah, bahkan dia rela jadi hamba, mati dan merubah masa depan kita bukan cuma di dunia. Dia kasih kita jaminan kehidupan kekal. Konsep ini yang buat saya wow gitu ya. Kalau konsep ini nggak wow buat saudara, saya nggak tahu lagi konsep apa yang harus membuat kita wow sama Tuhan, gitu ya. Nah, dengan pengertian inilah saya mendapatkan bahwa di bulan ini tema katalis bahwa menjadi agen perubahan bukan pilihan, tetapi kewajiban. Dan waktu saya menyadari ini kayak, aduh Tuhan berat ya gitu. Gue sih pinginnya safe aja nih hidup ya. Gue jadi orang baik. Ada teman saya yang ya banyak hal terjadi dalam hidupnya, sedikit reluctant dulu pelayanan, tapi sekarang reluctant untuk kembali ke gereja gitu ya. Ya saya tahu semua orang punya musimnya dalam hidup mereka, dan dia bilang, udahlah gue jadi orang baik aja, yang penting gue hidup bener gitu untuk diri gue sendiri. That's good. Bukan saya bilang itu gak bagus, tapi it's not enough. Waktu kita kenal Tuhan, it's not enough, karena Tuhan mau kita lakukan hal yang lain gitu ya. Jadi saudara setuju ya, amin? Ada bahwa jadi agen perubahan itu bukan pilihan, itu kewajiban kita semua.
Dan ini Tuhan Yesus tegasin lagi, menjadi warisan waktu dia naik ke surga. Ini perintah terakhir dia loh. Bayangin kalau saudara dapat warisan dari opa yang meninggal, kemudian ada warisan, itu kan kayak, wah harus diikutin banget gitu ya, karena warisan. Amanat agung. Saya rasa kita semua sudah familiar ya. Yesus mendekati mereka dari ayat Matius 28 ayat 18 sampai 20. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa kepada akhir zaman. Jadi bukan hanya sepanjang hidupnya Tuhan Yesus mengajarkan bahwa come on, kalian harus jadi murid nih, ikutin apa yang gue lakuin. Kalau gue melayani orang ya lu harus melayani orang gitu. Tapi gak cukup waktu selama dia hidup, sebelum dia terangkat ke surga, pesan terakhir dia ngomong lagi. Dan saya rasa udah, that seal the deal gitu ya. Harga mati buat kita semua yang kalau kita bilang kita cinta Tuhan, we have to be. Dan bukan cuma we have to be, we are the catalyst. Baik, dan saya hari ini cuma kasih 3 poin saudara. Karena kita dengan apa yang kita tahu tadi, bahwa kita harus jadi katalis, yang harus kita lakukan adalah, yang pertama adalah melangkah. Di amanat agung di ayat yang ke-19, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kata pergi, ya kita semua udah tahu gitu ya. Pergi itu Tuhan enggak bilang, karena itu tinggallah dalam doa gitu ya. Tuhan bilang pergilah. Pergi itu ada action, berpindah dari satu posisi ke posisi lain, iya enggak? Jadi tidak stagnan gitu. Pergi itu aktif. Jadi yang Tuhan mau adalah kita jadi Kristen yang aktif. Pemahaman saya yang dulu bahwa saya play safe aja lah Tuhan. Kalau misalnya gini, teman saya gitu melakukan kesalahan, daripada saya negor, saya takut lah. Udah cari safe aja, saya cari aman aja lah. Demi pertemanan saya nggak usah ngomong lah gitu. Walaupun misalnya hati kecil saya berkata, nggak sesuai perintah Tuhan, kamu temennya harus ngomong, misalnya gitu ya. Atau contoh lain yang sederhana, memberi misalnya gitu ya. Tuhan ingetin tiba-tiba di satu situasi Tuhan bilang, bantu orang ini. Terus kita dengan segala alasan, ya saudara mungkin enggak ya, saya manusia yang banyak alasan gitu ya. Saya kadang berpikir, aduh Tuhan tapi bulan ini mungkin uang saya enggak cukup, perlu A, B, C, enggak punya banyak SDM-nya nih Tuhan, nanti aja deh ya, saya bantunya bulan depan kalau ada duit gitu. Padahal mungkin bukan soal amount uangnya, atau bahkan mungkin bukan soal uang gitu ya. Tuhan bilang bantu with everything you have gitu. Jadi kadang-kadang kita, bukan kita, saya banyak alasan gitu untuk gak pergi melangkah. Ini saya berikan juga Yakobus 2 ayat 14 sampai 17. Ini tentang iman yang tidak disertai perbuatan adalah mati. Ya, saya bacakan. Apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman padahal ia nggak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang. Tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya. Apakah gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Saya bold. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Jadi misalnya ada orang datang sama kita, bantu gue dong gitu. Dan kita supaya nampak rohani mungkin ya. Kita bilang, gue doain ya. Gue doain Tuhan kasih jalan. Itu bagus saudara dan memang harus. Saya pun juga melakukannya. Tetapi kadang-kadang kita lupa untuk go extra mile dan menanyakan sama orang itu, what can I do to help?
Kalaupun nggak bisa, nggak apa-apa, bilang nggak bisa. Tetapi, are we doing the effort to know? Kadang-kadang kita play safe. Ya. Nah, ini ilustrasi yang dulu saya pernah dengar dan saya suka. Nah, kita tahu semua skoci penyelamat, namanya juga skoci penyelamat. Tugasnya menyelamatkan, mencari yang masih hidup gitu ya. Ini kita saudara, orang yang tenggelam itu tuh kita waktu kita belum kenal Tuhan. Bahkan ini terlalu bagus penggambarannya. Karena waktu kita belum kenal Tuhan, kita masih berkutat dalam dosa tuh kita mati. Kalau ini kan nyaris mati ya. Kalau kita tuh sebetulnya mati. Nah kita, Tuhan datang di skoci penyelamat, kira-kira gitu ya. Dan kemudian nyelamatin kita. Sini nak, gue selamatin, lu jadi selamat. Dan kemudian apa reaksi kita? Kita bilang, Tuhan makasih ya, gue udah selamat. Yuk buruan ke daratan deh Tuhan ya. Gue mau, yang penting gue udah selamat nih. Kan enggak. Skoci penyelamat itu nyelamatin satu orang, cari lagi orang lain untuk diselamatkan. Kita kalau sudah merasakan kasih karunia Tuhan dan tahu bahwa betapa enggak layaknya kita waktu kita diselamatkan. Of course kita mau semua orang tahu kita di skoci penyelamat itu, kita bilang kita akan teriak-teriak kayak si Navy yang sedang mengangkat orang itu. Kita diangkat dan kemudian kita, come on, selamatkan sebanyak-banyak orang. Kalau perlu gue ikutan teriak kalau gue kuat gitu ya. Yuk ini skoci penyelamat, come on, naik gitu. Dan kemudian tadi melangkah. Kemudian yang kedua adalah menjadi teladan. Kita bisa lihat di ayat yang ke-20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa kepada sampai akhir zaman. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Waktu Tuhan bilang melangkah, dia kasih formulanya. Gak cuma melangkah terus ngapain Tuhan? Melangkah, ajar mereka seperti apa yang aku sudah ajarkan. Tuhan udah jadi teladan buat kita gak usah bingung cari sampelnya kemana. Sampelnya ya Tuhan Yesus gitu. Seperti dia jadi teladan buat kita jadi teladan buat orang lain, as simple as that. Saya suka waktu di minggu pertama tuh Kak Semi membahas soal garam dan terang di Matius 5. Ya. Matius 5 ayat 13 dan 14, kamu adalah garam dunia di ayat yang 13. Ayat ke-14, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Ya. Garam dan terang ini saudara, kalau berfungsi sebagaimana mereka harus berfungsi, gak mungkin gak kerasa, ya kan? Garam yang berfungsi baik memberikan rasa pada makanan pasti bikin asin. Terang yang memang ditaruh di dalam kegelapan pasti bikin terang, gelapnya hilang gitu. Jadi kalau kita melakukan apa yang Tuhan suruh, jadi teladan. Ajar mereka seperti apa yang aku ajarkan. Gak usah berusaha banget, orang pasti lihat. Jadi memang harus melangkah, memang harus jadi teladan. Saya dulu berpikir ya bahwa jadi teladan itu harus hal-hal yang bombastis dan wow gitu ya. Kalau zaman sekarang mungkin harus jadi influencer ya. Harus jadi, kalau di kantor tuh harus jadi bos. Gak bisa kalau jadi staff tuh jadi teladan. Siapa bilang? Ya. Minggu lalu Kak Semi ngomong soal identitas versus status ya. Garam itu mungkin statusnya beda-beda. Dalam arti gini, garam di rumah saya sama garam di rumahnya Pak Jokowi gitu ya. Kesannya kan di Pak Jokowi, wow gitu ya, garam di rumah Pak Jokowi. Mungkin garam yang di rumah saya minder kali ya. Aduh, cuma di rumahnya Ria gitu. Apalah gue gitu ya. Tapi dia tetap garam saudara. Mau dia ada di rumahnya di Istana Buckingham, dia garam, fungsinya sama aja, mengasinkan. That's it, gak kurang gak lebih. Garam di rumah saudara juga mengasinkan, gak kurang gak lebih. Mungkin statusnya dia ada di mana, tetapi identitasnya akan terus sama. Yang Tuhan kasih itu identitas kita. Jadi ingat saudara bahwa identitas saudara kita itu tuh mahal. Identitas kita anak Tuhan. Jadi teladan, saudara ibu rumah tangga, saudara staf di kantor,
saudara pengangguran, punya kerja, saudara bos, punya bisnis, whatever. Apapun, lihat kesempatan apa yang Tuhan buka. Bisa apapun, gitu ya. Dan tentunya Tuhan bekali kita. Waktu dia bilang, jadi teladan. Tuhan, aku rumah Astor. It's okay, kamu rumah Astor yang punya kuasa. Ya, kuasa waktu kamu rame-rame lebih enak daripada Astor batangan. Ya. Kisah Rasul 1 ayat 8, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Tuhan sebut semua. Jadilah teladan di rumahmu, di kantormu. Tuhan gak bilang jadi presiden Indonesia. Tuhan gak bilang jadi another Elon Musk. No. Jadi mahasiswa yang disenangi dan berpengaruh di kampus gitu ya. Whatever, Tuhan pasti bekerja. Amin. Dan yang terakhir, ini poin terakhir, masuk dalam komunitas. Garam tuh gak berfungsi kalau gak dicampur sama makanan. Garam kita taruh di tabung garam ya jadi that's it, garam. Kayak saya bilang, kita kalau main safe, gak punya kerinduan untuk memberkati orang lain, ya tetap jadi garam yang gak berfungsi. Garam tapi gak berfungsi. Dia hanya berfungsi waktu dicampur sama makanan. Terang itu hanya bisa menghilangkan kegelapan kalau dia ditaruh di dalam kegelapan. Mazmur 34 ayat 8 berkata, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Ini Mazmur Daud, jauh sebelum Yesus lahir. Tapi saya mendapatkan ini luar biasa. Garam, terang. Garam di apa saudara? Dikecap. Terang di apa? Dilihat. Artinya, garam dan terang harus dialami. It should be an experience. Waktu kita mengalami, mengecap, melihat kebaikan Tuhan, baru kita bisa tahu, oh Tuhan baik ya. Kebaikan Tuhan tuh gak bisa diajarin saudara. Kita tuh menjadi teladan harus by experience, terjun ke komunitas, menjadi teladan dengan action. Saya suka quotes dari John MacArthur. John MacArthur adalah seorang pastor, beliau terkenal sekali di Amerika. Dia punya quotes ini. You are the only Bible some unbelievers will ever read. Anda adalah satu-satunya Alkitab yang akan dibaca oleh beberapa orang yang gak percaya Tuhan. Jadi bayangkan kalau kita miss momen ketemu orang yang lagi perlu Alkitab itu, kitanya sebagai Alkitab, that's it, selesai. Orang itu gak akan kenal Tuhan. Karena kitalah satu-satunya Alkitab, mungkin menjadi satu-satunya Alkitab jalan kepada keselamatan itu kita. Tetapi karena kita gak mau dengan segala banyak alasan, lewat. Dan terakhir, kita lakukan semua itu buat apa saudara? Kita harus melangkah, kita harus jadi teladan dengan masuk ke dalam komunitas. Tujuannya cuma satu, yang saya bold, memuliakan Bapamu yang di sorga. Ini ayat perikop tentang garam dan terang ya. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya, ayat 16, di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. It's never about us. It's not. It's all about God. Kita tahu semua bahwa gereja bukan gedung. Gereja gak pernah ngomong soal bangunan. Gereja itu adalah Anda dan saya. Dan karena itulah saya mengucap syukur, gak kebetulan visi Home Church. Saya masukkan ya 3 poin tadi ke dalam visi kita. Visi kita adalah melangkah menjadi murid Kristus yang menyatakan terang kerajaan Allah, menjadi teladan dalam setiap aspek kehidupan, di dalam komunitas dimanapun Tuhan tempatkan.